Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan nomor NIM 210107267. Nur berasal dari kelas 2C di 3 akuntansi. Baiklah, pada video kali ini Nur akan membahas mengenai operasional dan simpanan giro, di mana ini merupakan salah satu materi di mata kuliah perbankan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah pengertian giro, di mana giro adalah produk simpanan bank yang penarikan dananya bisa diambil setiap waktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Nasabah giro, yaitu adalah giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan dalam transaksi keuangan dalam jumlah besar setiap saat. Pembukaan rekening giro di setiap bank memiliki persyaratan dan jumlah minimal setoran yang berbeda-beda. Namun, jumlah setoran paling kecil yang diterapkan perbankan adalah sebesar 250.000 untuk rekening giro perorangan dan sebesar 500.000 untuk rekening giro badan atau perusahaan. Baiklah, yang kedua kita masuk kepada materi karakteristik giro, di mana karakteristik giro yang pertama adalah cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Di mana cek ini terdiri atas dua jenis. Jenis yang pertama yaitu adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut. Cek yang kedua yaitu cek silang. Cek silang adalah cek atas nama atau cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat, atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima cek. Lalu karakteristik giro yang selanjutnya yaitu adalah biliet giro. Biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai yang dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam biliet giro. Melakukan pembayaran dengan menggunakan biliet giro atau yang disingkat dengan BG merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, di mana penerima dana tidak bisa melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan. Biliet giro akan berfungsi sama dengan cek silang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu fungsi giro, di mana giro memiliki fungsi yang sangat bermanfaat dalam kegiatan transaksi keuangan, apalagi transfer khususnya dalam jumlah besar. Berikut ini ada beberapa manfaat yang wajib kita ketahui tentang giro. Yang pertama yaitu giro bisa berfungsi sebagai alat transaksi, jual beli atau kegiatan bisnis lainnya, sama halnya seperti cek atau uang tunai. Yang kedua, simpanan di rekening giro bisa ditarik kapanpun, sama halnya seperti tabungan rekening perbankan pada umumnya. Yang ketiga, giro berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tanpa dibebankan biaya administrasi. Jadi, pihak pemberi bisa langsung menyerahkan surat giro ke penarik tanpa harus terpotong biaya administrasi seperti halnya transfer ATM beda bank. Yang keempat yaitu sama halnya dengan cek. Produk perbankan ini bisa digunakan untuk transaksi keuangan dengan nominal besar hingga 500 juta per transaksi. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu jenis-jenis giro. Rekening giro sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu giro perorangan dan giro badan. Di mana giro perorangan yaitu giro yang banyak digunakan atas nama pribadi dan usaha perseorangan seperti toko kelontong, restoran, dan bengkel. Lalu selanjutnya yaitu rekening giro badan usaha. Rekening giro badan usaha banyak digunakan oleh perusahaan, koperasi, yayasan, persekutuan firma, atau organisasi masyarakat dan instansi pemerintah. Berikut ini teman-teman bisa melihat, yaitu adalah contoh dari giro. Baiklah, dari contoh tersebut kita mengetahui bahwa ada istilah-istilah penting yang kita harus ketahui dari giro. Yang pertama yaitu tanggal terbit giro atau tanggal penarikan dari rekening pemilik akun giro, merupakan tanggal giro yang dibuat.
Yang kedua yaitu adalah tanggal efektif, merupakan tanggal mulai pencairan dana atau penagihan ke bank. Tanggal efektif harus berada dalam masa tenggang biliat giro, yaitu 70 hari sejak tanggal terbit. Yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir biliat giro dapat dicairkan. Jika sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, maka biliat tidak dapat dicairkan. Yang keempat yaitu biliat giro, lembar perintah kepada bank untuk melakukan pemindahan sejumlah dana kepada nasabah yang tertera dalam lembar tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai beda tabungan, deposito, dan giro. Di mana yang pertama yaitu dari jenis simpanan uang. Deposito merupakan jenis simpanan uang di bank yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya lebih fleksibel dan bisa ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Lalu, giro merupakan simpanan nasabah baik perorangan maupun badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Penarikan uang di rekening giro hanya bisa dilakukan dengan warkat cek atau biliet giro. Selanjutnya yang kedua, dari jumlah setoran dan transfer minimal harian. Jumlah setoran awal untuk giro dan deposito umumnya relatif lebih besar. Hal ini berbeda dengan tabungan yang nilai setoran awalnya cenderung lebih rendah. Sementara itu, nilai limit transfer dan penarikan uang harian untuk tabungan bervariasi, tergantung jenis tabungan yang kita pilih. Sedangkan giro bisa digunakan untuk transaksi pemindah bukuan hingga ratusan juta setiap harinya. Adapun khusus untuk deposito, penarikan hanya bisa dilakukan sesuai jangka waktu yang sudah disepakati di awal pembukaan rekening. Selanjutnya yaitu perbedaan dari segi fungsi, di mana deposito biasanya menjadi tabungan berjangka yang digunakan untuk berinvestasi. Sementara itu, tabungan memiliki fungsi sebagai penyimpanan uang untuk kebutuhan harian. Adapun giro merupakan simpanan yang digunakan sebagai media transaksi dalam jumlah besar, hingga ratusan juta setiap harinya. Perbedaan yang keempat adalah media tarik uang. Media tarik uang untuk deposito yakni menggunakan dokumen yang sudah ditentukan. Lalu untuk media tarik uang tabungan bisa menggunakan rekening tabungan atau kartu anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita sebut dengan ATM. Sementara itu, media tarik tunai untuk giro adalah menggunakan biliet giro atau warkat cek tertentu. Perbedaan yang kelima yaitu adalah dari jenis mata uang. Deposito hanya bisa menggunakan mata uang di negara yang bersangkutan. Seperti halnya deposito, tabungan juga menggunakan mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sedangkan untuk giro, mata uang yang digunakan bisa menggunakan mata uang di sebuah negara dan juga mata uang asing saat bertransaksi. Perbedaan yang keenam yaitu laporan transaksi. Untuk deposito, nasabah tidak menerima laporan transaksi karena jumlah uang yang disimpan tidak berubah dalam waktu tertentu. Nasabah deposito akan mendapat keuntungan dari bunga dan bagi hasil yang disepakati ketika transaksi awal dengan bank. Sedangkan untuk tabungan, nasabah akan bisa mengakses sendiri laporan transaksi melalui aplikasi pendukung seperti e-banking dan lain-lainnya. Sementara itu, nasabah rekening giro akan mendapat laporan transaksi bulanan sesuai jadwal yang ditentukan perbankan. Jika nasabah membutuhkan laporan di luar jadwal, nasabah akan dikenakan biaya tambahan. Lalu perbedaan yang ketujuh yaitu varian produk. Untuk varian produknya, deposito memiliki 3 varian produk, yaitu yang pertama deposito on call, yang kedua yaitu sertifikat, yang ketiga yaitu deposito berjangka. Untuk varian produk tabungan bervariasi sesuai dengan ketentuan masing-masing bank yang bersangkutan. Adapun untuk giro, produknya hanya satu yaitu tabungan giro. Baiklah, sekian presentasi yang bisa Nurul sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku ucapkan, terima kasih aku ucapkan. Kau ada di waktuku susah dan senang, segala jasamu akan ku kenang. Maafkanlah jika terkasar, maafkanlah jika terasa
bukan aku sengaja. Ini kenangan kita untuk selamanya.